Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian kita sepanjang hari ini. Bersama saya, Pendeta Theodorus, dari Rumah Berkat, House of Blessing. Blessed people, hari ini kita akan membahas tema bermazmur bagi Tuhan Sang Pemelihara. Firman Tuhan terambil dari Mazmur 147 ayat 7-11. Kita baca bersama yuk. Begini firman Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak, yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda, ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Saudara yang terkasih, ini adalah seri yang kedua. Setelah sebelumnya saya menyampaikan dari ayat 1-6, judulnya seperti ini. Silakan saudara tonton lagi, kalau yang belum silakan. Dan ayat 12-20 itu akan saya sampaikan pada seri yang ketiga. Mengapa? Karena mazmur ini memang terdiri dari 3 mazmur yang dijadikan satu mazmur. Nah, saudara, khusus mazmur 147 ini isinya hanya tentang pujian dan mazmur dalam rangka ucapan syukur dari si pemazmur. Biasanya mazmur itu isinya adalah keluh kesah dan permohonan serta doa syafaat ya. Nah, ini mengajarkan juga kepada kita bahwa ketika menghadapi masa-masa sukar seperti sekarang ini, ada masanya kita berkeluh kesah, ada masanya kita memohon dan bersyafaat, tetapi ada juga waktunya kita hanya memuji dan bermazmur bagi Dia dalam pujian penyembahan kita. Ya, jadi kalau kita menghadapi masalah, saudara boleh mengeluh, boleh memohon, tapi jangan lupa untuk tetap bersyukur ya dalam pujian dan mazmur. Haleluya. Nah, saudaraku, di sini pemazmur menunjukkan dia bersyukur karena tentu dia telah mengalami berkat Tuhan. Dia telah mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, khususnya dalam pemeliharaan Tuhan yang dia alami maupun yang dia saksikan di alam ini. Di ayat 8 dan ayat 9 itulah yang disebutkan sebagai pemeliharaan Tuhan seperti yang dipujikan oleh pemazmur ini. Di ayat 8, Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Jadi di tempat pemazmur ini mungkin daerah Palestina, ya antara April sampai Oktober itu adalah masa penantian, ya datangnya awan yang kemudian akan mencurahkan hujan. Ini sangat dirindukan oleh para petani maupun para peternak, ya. Dengan tumbuhnya tumbuh-tumbuhan di ladang, di kebun mereka, dan rumput di padang untuk para peternak dapat memberi makan hewannya dengan baik. Lalu kemudian kita melihat di ayat 9, Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Bahwa dalam Kejadian pasal 1 dan pasal 2 tentang penciptaan itu, Tuhan menciptakan ternak, hewan, burung-burung, ikan-ikan, dan semua makhluk yang ada di bumi. Dan yang teristimewa, pada puncaknya Tuhan Allah menciptakan manusia. Dan semua ciptaannya ini Tuhan telah tetapkan makanan menurut jenisnya. Jadi Tuhan bukan hanya mencipta, tetapi Dia juga memelihara sebagai bentuk tanggung jawabnya. Luar biasa saudaraku. Ini yang diakui oleh pemazmur. Dan kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil, Tuhan memberi makan. Saudara, burung gagak konotasinya itu nggak bagus kan bagi pandangan manusia. Bahkan dari zaman purba itu pandangannya kurang bagus ya. Bahwa binatang ini selalu dikonotasikan dengan dunia kejahatan, dunia sihir, ya seperti itu. Lalu kemudian ada juga pepatah kuno di waktu itu menceritakan tentang bagaimana induk burung gagak ini bukanlah salah satu contoh burung yang telaten dalam memberi makan anak-anaknya, sehingga anak-anaknya sering kelaparan. Tetapi Alkitab mencatat, dalam kitab Ayub juga dicatat,
bahwa burung-burung gagak nggak tahu bagaimana mereka bisa makan, tapi Tuhan perhatikan mereka. Ya, Tuhan memelihara mereka tepat pada waktunya. Sebagaimana hewan-hewan yang lain yang orang anggap itu baik, orang anggap itu kudus, ya seperti itu untuk dapat menjadi persembahan khususnya bagi orang Israel. Ya, tetapi ternyata pemazmur menggambarkan bahwa yang dikategorikan binatang najis pun, burung najis pun dipelihara oleh Tuhan. Anak-anak burung gagak dipelihara, diberi makan oleh Tuhan. Apakah mungkin anak-anak Bapak Ibu, saudara dan saya tidak dipelihara Tuhan? Bukankah kita umat ketebusan Allah di dalam Kristus yang disebut orang-orang kudusnya? Jadi kalau yang disebut binatang najis dipelihara Tuhan, apalagi jemaatnya yang kudus. Haleluya. Nah, kemudian Yesus pernah berkata juga dalam Matius pasal 6 maksud saya, di sana dikatakan bahwa jangan kamu khawatir akan apa yang akan kamu makan, kamu minum, kamu pakai. Karena kamu melebihi burung-burung yang gak kerja, tapi mereka diberi makan oleh Bapa di sorga. Saudara, kita bukan hanya sekedar jemaat yang disebut orang kudus, tetapi kita disebut anak-anak Allah yang punya Bapa di sorga, yang memelihara karena Dia adalah Bapa yang lebih mengetahui apa yang kita butuhkan, bahkan sebelum kita tahu apa yang menjadi kebutuhan kita untuk hari esok. Demikian kata Tuhan Yesus. Ya, sebab itulah makanya kemudian di ayat 10, Ia tidak suka kepada kegagahan kuda, Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Kuda dengan kegagahannya Tuhan yang ciptakan. Kaki laki-laki yang kuat Tuhan yang ciptakan. Tetapi itu tidak boleh menjadi andalan manusia ketika ia menghadapi peperangan di dalam kehidupannya. Karena kuda-kuda perang pada zaman itu menjadi simbol kegagahan dari para pahlawan Israel maupun masyarakat pada umumnya pada waktu itu. Nah, saudara, di sini yang Tuhan inginkan di ayat 11 bukan yang ayat 10, yaitu Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Nah, disinilah kemudian terjadi perbedaan, bahwa Tuhan mengasihi orang-orang siapapun mereka secara umum, ya, mau orang percaya mau orang ateis sekalipun, Tuhan memberikan mataharinya, Tuhan memberikan hujannya, Tuhan memberikan kesuburannya, Tuhan memberikan keberhasilan mereka yang bekerja keras, sama baiknya, sama, karena Dia Tuhan yang adil. Tetapi tentang orang beriman itu ada perbedaan, kekhususan. Di mana? Soal kekekalan, soal hidup yang kekal. Nah, saudaraku, orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang berharap akan kasih setianya, ini hanya menunjuk kepada orang-orang yang beriman kepada Dia. Jadi bukan semua orang. Semua orang Dia pelihara untuk hal-hal yang lahiriah. Tetapi soal kehidupan yang kekal itu khusus, saudaraku. Ya, kasih karunia yang diberikan secara khusus. Saudaraku, kita yang percaya kepada Kristus adalah orang-orang yang diselamatkan dan diberikan kehidupan yang kekal. Sebab itulah kita menyebut Dia Bapa, dalam arti Dia Bapa bukan secara darah dan daging, tapi Bapa yang kekal, karena ini adalah persoalan kehidupan rohani. Saudaraku, bahwa kita belajar apa yang Tuhan Yesus ajarkan tersebut, fokuslah dalam mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu yang menjadi prioritas, mencari Tuhan. Bagaimana kita hidup berfokus kepada Tuhan, itulah kehidupan yang hakiki bagi kita. Sebab kebutuhan-kebutuhan lahiriah, ingat, jangankan orang-orang kudusnya, binatang yang dikategorikan najis pun Tuhan pelihara. Jangankan anak-anak Allah, orang-orang ateis pun Tuhan pelihara untuk makan, minum, pakainya. Tetapi yang berbeda, kamu melebihi semuanya. Ciptaan yang lain itu adalah soal kekekalan. Karena itu
adalah anugerah Tuhan semata. Sebab itulah ayat 10, tidak boleh ada kesombongan bahwa kita bisa karena kita, karena saya orang Kristen, saya beriman, maka saya bisa sukses, saya bisa kaya, saya bisa berpangkat, dan sebagainya. Itu semua bisa didapatkan lebih oleh orang-orang yang bahkan tidak mengenal Tuhan. Tetapi yang membuat kita tidak mengandalkan kehidupan ini karena kita sadar hidup kita adalah karena kasih karunia Allah. Jadi, kehidupan yang sekarang ini meskipun dalam kesulitan, kita tahu bahwa Allah turut bekerja. Dalam situasi yang sukar seperti sekarang ini, Allah tetap bekerja. Dan Dia pasti tetap memelihara kehidupan kita. Dia memberikan kecukupan kita. Mengapa? Karena kehidupan kekal telah Ia jamin. Meskipun kita mungkin saat ini sedang pas-pasan, sedang bahkan cenderung kurang, tetapi percayalah, firman Tuhan tidak mungkin salah. Kalau anak-anak burung yang disebut burung najis dipelihara, apalagi saudara dan saya, anak-anak kita tidak mungkin ditinggalkan Tuhan. Karena kita telah ditebus, telah diselamatkan, telah dianugerahkan kehidupan yang kekal, maka penyertaannya dalam kehidupan kita yang sekarang itu tidak mungkin tidak dapat kita rasakan. Sebab itulah kita harus percaya dan berharap pada kasih setianya, karena Dia mengasihi kita, Dia setia menyertai kita, bukan hanya pada saat kita baik-baik saja. Justru dalam keadaan seperti sekarang ini, saudara dan saya harus berharap, dan kita akan menyaksikan dan merasakan sendiri kasih setianya itu. Percayakah saudara? Dia mengasihimu, Dia memberkatimu, Dialah Tuhan Yesus yang saudara imani dan sembah itu. Selamat beraktivitas, sampai jumpa lagi. Haleluya, blessed people.